Jorok banget sih lu. Bersin sembarangan. Abisnya cari masker sekarang susah bro. Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri, apalagi sekarang virus corona gampang nyebar loh. Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gua. Lain kali gua bawa sapu tangan deh. Gak cuma itu aja, lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar. Wah makasih banget infonya bro. Mulai sekarang gua akan rajin cuci tangan deh. Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja. Hydran Podcast Network. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Hydran untuk episode ke-49. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama junior gue di kampus, namanya Tania. Jadi Tania ini kalau lo bisa bayangin perawakannya tuh dia tinggi, terus dia juga hijab, full hijab gitu. Cuma di balik hijabnya itu dia tuh punya satu sifat atau apa disebutnya ya? Gue sebutnya sih dia tuh katanya dia orangnya hypersex. Untuk lebih mendalam nih kita langsung ngobrol aja langsung. Di depan gue udah ada Tania. Gimana kabarnya Tania? Halo, baik. Lu tapi kan maksudnya lu sebagai seseorang yang hypersex, gimana awalnya lu bisa ngerasa kalau lu itu hypersex? Apa lu pernah dilecehin awalnya atau lu ngerasa yang namanya seks tuh luar biasa sampai akhirnya ketagihan kayak gitu-gitu gak sih? Awal kenal seks itu pas SMP. Serius? Tapi bukan ngelakuin ya. Oh bukan ngelakuin. Bukan. Kira ngelakuin. Enggak. Gue belajar dulu nih. Seks tuh kayak gimana sih? Edukasinya dulu lah. Jadi SMP udah dapet pelajaran itu? Udah ada sebenarnya. Cuman dari sekolah? Iya dari sekolah. Cuman ya kayak gambaran aja, cuman kan langsungnya nggak tahu. Dulu kan tuh kayak zamannya video Popeye sama Olive tuh. Zaman SMP gue tuh ada bokep itu tuh. Tuh udah tahu nggak? Enggak. Itu tuh pertama kali gue lihat nonton bokep. Padahal beda tahunnya nggak jauh-jauh amat nih junior gue. Tapi kok gue nggak tahu video bokep Popeye sama Olive ada ya? Itu ada. Tarzan kali? Enggak, Popeye Olive juga ada. Ada Popeye Olive. Tarzan juga ada. Oh, coba nanti mungkin masih ada kali sekarang. Yang kartun itu loh, yang kartun itu. Nah, iya. Dari situ, terus itu juga dikenalin sama temen cowok kelasan, nobar bokep kayak gitu, gila nggak lo? Anjir, nobar bokep dari kartun, terus berpindah. Pindah ke mana? Pindah ke yang Jepang. Oh, Jav. Iya. Gila. Itu bukan nonton berdua atau apa, nobar. Jadi rame-rame. Anjay. Itu SMP. Oh iya sih, SMP sih udah mulai ngerti lah ya soal gitu-gitu ya. Cuman bukan dalam arti kita ngelakuin, gak cuman kita mau tahu ini apaan sih gitu. Dan pikiran gue soal saat itu, anjir, itu bisa masuk ya. Panjang kan tuh. Iya sih. Panjang gede. Emang bisa masuk ya? Emang rasanya gimana ya? Enak oh iya enggak? itu pikiran yang anak-anak SMP mikir sih. Kok emang bisa masuk ya? Caranya gimana ya? Kan lubangnya kecil gitu. Ternyata emang pikiran anak SMP tuh kebanyakan kayak gitu. Iya, gue juga dulu kayak gitu mikirnya. Kan? Terus lu nonton kayak gitu rame-rame itu maksudnya nggak ketahuan guru? Nonton di sekolah dong, kan rame-rame. Nggak ketahuan. Itu ada yang pas kayak istirahat sebelum pelajaran gitu, yang namanya bocah-bocah gitu. Tapi mereka tuh bukan nutupin gue punya bokep nih, dia ada bokep nih, ditonton rame-rame. Oh jadi gas. Masa sih? Serius? Gue ada yang baru lagi nih, lu mau nonton gak? Set dah. Kalau kayak ini binal banget itu cowok kan? Cowok, kadang ceweknya. Aduh anjir. Ceweknya ada lagi. Pas eskul nih, diem-diem nyari kelas kan, kelas kosong gitu kan. Gua belum eskul gitu kan, belum masuk nih. Cari kelas kosong yuk. Tania,
cari ini yuk kita gitu kan. Gue yang cewek nih ya, kata gue si kampret nih bocah ya gitu. Cari yang mana? Cari yang lain lagi, kan di kemarin itu kita cari yuk gitu kan. Cari tuh di Google ya kan, cari apaan gitu ya, judulnya apa, pokoknya nggak tahu deh, bule pokoknya ya. Kemarin Jepang gitu kan, sekarang bule. Terus dia bilang, anjir itunya gede, emang masuk ya? Terus itu toketnya kagak pecah apa segede gitu. Gila kan, anak SMP bilang kayak gitu. Nontonnya bukan nonton berdua atau apa, rame-rame, tapi tuh versi ceweknya, bukan cowoknya. Oh ceweknya? Cewek, temen gue cewek nyari juga. Anjir lah. Saking penasaran nih apaan sih gitu. Ini film untuk apa sih sebenarnya gitu. Tapi kan tuh maksudnya terlalu dini ya. Maksudnya apa sih yang lo rasain tuh pas lo nonton pertama kan ya? Terus lo ngerasa kayak anjir kok gimana rasanya gitu, terus jadi kepo, penasaran gitu gak sih? Penasaran, cuma kayak gue pengen kayak gitu, bisa gak ya? Tapi gue gak ngelakuin karena gue tahu kalau ngelakuin itu akibatnya ini. Lah itu lu tau dari mana? Gue baca, gue cari artikel sendiri. Anjir lu SMP udah cari artikel sendiri? Iya. Emang lu anak IT. Emang anak IT. Susah begini nih. Ya, apa yang aku yang penasaran gitu, selalu aku cari. Oh gitu. Cari dulu, misalnya apa sih dampaknya ini gitu kan, karena pasti di sekolah zaman itu cuman ya udah seks itu cuman sepelurunya aja, justru nggak ada yang ngedetail yang kayak gimana gitu loh. Oke, tapi kan itu di saat itu. Terus kan katakanlah lulus SMP nih, pindah SMA dong. Dimana SMA itu bener-bener masa-masa terkepo soal hal apapun. Apalagi udah mulai hal-hal, udah umur udah mulai dewasa. Hal-hal tuh udah ketemu teman-teman yang baru yang wah ternyata bisa aja nemu yang sepemikiran lagi soal bokep misalkan. Terus SMA tuh lu gimana ngerasainnya, atau biasa aja, atau malah SMA tuh kayak alim-alim aja gitu? SMA alim, masih alim juga, masih alim, tapi masih nontonnya lebih ekstrim lagi malah. Ekstrimnya gimana? Bukannya bokep yang normal, ini ya bokep abnormal. Warung kali abnormal mah kok bokep kayak itu loh, yang kayak sama hewan. Anjrit. Terus jijik anjir mah. Yang aneh-aneh sama hewan tuh maksudnya main kuda gitu. Iya, sumpah. Anjrit. Temen gua Tintin ada bokep tapi yang lain, kata di apaan, sama hewan lah, terus sama apa yang katanya pokoknya aneh-aneh, yang kepala dimasukin. Hah? Kepala? Kepalanya dimasukin ke itunya cewek katanya. Gue nggak ngerti itu real apa bukan. Anjrit. Zamannya SMA itu, SMA kelas 1 gue dikasih bokep kayak gituan. Terus lu dikasih bokep gituan sange? Kagak, gue bertanya-tanya ini gimana ceritanya ya. Anjrit bisa ya anjing. Gue tuh kalau ngeliat video yang kayak gitu tuh malah gue baru kemarin lihat di Twitter, lihat cowok ituin ayam. Wah anjir, nanti gue kasih nunjuk videonya. Muntah gue. Ayam hidup. Ayamnya sampai kok. Dia gituin. Aduh. Terus muncrat. Anjir. Itu aduh. Nanti gue kasih videonya deh. Anjir, udah parah banget itu, orang nggak ngerti lagi. Iya pokoknya itu. Nggak tahu sih orang Indonesia apa bukan. Tapi SMA lu nggak serusak itu ya? Enggak, gue nggak serusak. Cuman gue tahu gitu kayak, Din ada bokep baru nih. Tapi lu awal-awal ngerasa, wah sange nih gue harus ngapain nih? Itu ada di umur berapa? Kayak gue udah mulai sange nih. Apa gue mulai main sendiri gitu? Nggak pernah main sendiri. Terus lu nonton bokep diem aja, cuma nonton aja gitu? Nonton aja. Nggak ngerasa kayak badan bergetar atau apa? Enggak. Wih. Biasanya kan orang kalau nonton bokep tuh kayak, anjir. Mungkin karena edukasi lu belum sedalam itu kali ya, soal-soal yang udah, maksudnya lu tuh belum terlalu dalam sama kalau nonton bokep tuh gue harus gimana sih, harus ngapain sih, reaksinya tuh harus gimana gitu kan. Iya itu belum. Berarti kalau pertama kali lu rusak itu kapan? Kuliah. Pertama kali lu rusak tuh kuliah. Kuliah. Anjrit.
Gitu ternyata. Gue dulu kuliah nggak rusak-rusak amat sih. Padahal kampus kita tuh tidak terlalu rusak untuk rusak. Untuk terlalu begini-gini tuh kampus kita sangat terkenal tidak rusak. Tidak. Baik sekali. Nggak pernah demo. Anak-anaknya alim, nurut-nurut. Aduh. Nggak Udah. pernah aneh-aneh dah. Tapi ternyata ada juga yang rusak di masa-masa kuliah. Gimana ceritanya lo bisa rusak? Biasalah setan. Selalu ada setan nggak tahu apa-apa disalah-salahin. Setan yang gimana tuh jenisnya? What kind of setan yang lo maksud itu? Setan yang berlawan jenis. Anjir. Gimana ceritanya lo awal-awal bisa rusak? Ini berarti kan lo konteksnya kuliah lo rusak dan pacaran gitu kan? Gimana ceritanya awalnya lo bisa dirusak sama si cowok itu? Awalnya kita malam tahun baruan. Oh, malam tahun baruan. Terus gue sih nggak mikir akan sekamar nih. Oh. Ternyata sekamar dong. Ini tuh kejadiannya pas kuliah awal-awal atau gimana? Pas mau lulus? Enggak, baru semester 3 mungkin ya. Oh, semester 3. Oke. Kalau di kampus kan dulu pas berarti satu kelas gak? Enggak. Oh, enggak satu kelas, tapi satu jurusan? Enggak. Lah, terus kenalnya gimana? Ada deh kepo. Soalnya gue tahu kan dulu di kampus kita tuh biasanya kelas satunya sekelas, terus kelas 2-nya diacak sampai lulus. Iya kan, kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau yang susah sih emang Depok sih ya. Memang anak Depok ini. Anak Depok. Tapi lo pacaran lama? Lama. Berarti setahap dia lo rusak dari awal lo jadian lama nggak? Misalkan lo pacarannya baru pacaran terus berapa bulan lo dirusak? 2 tahun. Oh, jadi lo 2 tahun bersih? Gila, 2 tahun bersih. Berarti lo pertama kali ngelakuin itu kan lo semester 3. Berarti lo pas udah mau lulusan dong. Kan 2 tahun lo jadiannya Maksudnya ngejalanin mau 2 tahun sama dia, baru gue dirusak. Oh gitu. Terus lanjutin yang tadi tahun baru gimana ceritanya? Gue jadi penasaran. Tahun baru nih. Emang pas itu feeling udah gak enak nih. Feeling gak enak? Gak enak, pasti kayak gini. Enggak feeling good? Enggak. Enggak like kasus? Ya udah, abis itu kok sekamar, ya mati deh gua gitu. Pasti nanti akan terjadi sesuatu nih. Si tapi setan. Ini rame-rame kan? Rame-rame, cuma sekamar kita tuh. Lah anjir, terus yang lain pasangan cuy. Wah anjir lah, ini party dong namanya. Gue gak ngerti yang sebelah gue tuh main juga apa enggak gitu kan. Enggak, maksudnya konteksnya kan tujuannya udah rame-rame. Katakanlah ini berapa orang? Ada berapa orang? Pas 8 orang tuh pasangan semua, 4 pasang. Wah anjir, pasti lah itu. Gue gak ngerti. Nggak mungkin dong kerja kelompok. Ya kali cowok cewek tahun baruan terus di kamar masing-masing terus diem ngapain kerja? Nggak mungkin. Kerjain tugas nggak mungkin. V-class nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin V-class kan? Nggak mungkin. V-class gak ada. Ya, terus. Ya udah gitu. Rusak lah akhirnya tuh. Rusak lah gitu. Itu di tahun setelah berganti atau sebelum berganti? Setelah lah, tengah malam lah. Berarti setelah trompet berbunyi, petasan berbunyi, gitu kan. Desahan tidak ada. Tidak ada desahan. Petasan aja tuh jadi pas masuk, wih tar. Oh, gila. Setelah lu dirusak begitu, apa perbedaan yang lo rasakan dengan sebelum lo dirusak? Sakit kah? Ngangkang kah? Jalannya beda? Pasti pertama kali tuh rasanya aduh. Tapi setelah lo jalanin itu, ya udah lo jadi itulah titik awal turning point lo jadi ngerasa butuh soal itu. Dan lo rutin akhirnya. Rutin dan kita fantasi untuk seksnya tuh bisa dibilang coba ini yuk
coba itu yuk. Oh, lu tipe yang explore. Iya. Dua-duanya atau lu nya? Dua-duanya malah. Wah, dua-duanya suka explore. Iya, dua-duanya. Cocok udah, jodoh. Emang jodoh lo berdua. Aduh. Se-explore apa kalian berdua pada waktu itu? Apa ya? Ya cuman dulu kan yang cobain yang ini yuk, gaya ini yuk, gitu. Itu referensinya lo dari ini dong, website bokep dong. Bokep. Gue dikirimin bokep dulu, baru yang kayak gini ya. Gue dikirimin suruh kayak gituan. Astaga. Oh, dari dianya, dia cowok Iya, lo. terus Oh, gue juga kadang suka kirim balik kan gitu. Nanti kayak gini yuk, ayo gitu. gila lo emang. Tapi lu yang selama lu berdua jalanin itu, temen-temen sekitar lu tahu gak? Enggak ada tahu sama sekali deh. Berarti lumayan cantik ya. Cantik dong, aman. Berarti emang lu berdua tuh emang cocok lah. Tapi lu kenapa bisa putus sih? Kalau gue boleh tahu. Diselingkuhin. Wah, udah sama-sama suka ekspor terus tai juga diselingkuhin aja. Tai banget. Anjing selingkuhnya tapi sama teman kampus juga. Enggak. Temen kerjanya dia. Oh, jadi lu maksudnya setelah lulus masih sempat pacaran? Enggak. Lah, terus teman kerjanya? Maksudnya dia enggak kuliah di situ. Dia udah kerja. Oh. Bukan anak kampus. Oh, kirain gue se-alma mater. Enggak. Oh, dia kerja. Ya untung lah ketika lo putus. Tapi lo udah beres kuliah atau belum? Udah mau selesai. Oke, lumayan juga. Yang penting lo setelah itu ada yang lo sesalin gak putus dari dia? Adalah Apa yang lo sesalin? tai gitu aja. Gue bilang gue tai ya. Gila, gue udah semuanya kasih, tahu-tahu dia tinggalin. Tapi pada saat itu dia perjaka gak? Iya, perjaka. Dia ngomong gitu, aku masih perjaka loh. Enggak bilang, maksudnya gue tahu. Taunya kalau cowok kan gak kelihatan bekasnya. Kelihatan Gue tahu. Oh, gue yang ganas duluan. anjing. Oh, lu yang wow. Yang kan pas pacaran sebelum ML itu kan, ciumannya sama gua. Gitu. Anjrit. Ternyata berarti harusnya ya lo titik awal berdua lah belajarnya di situ kan. Lo belajar dari dia belajar dari lo. Iya. Nah, setelah keluar dari inilah Iya. mulai nih. Tapi lo belum menyadari waktu itu, lo belum ngerasa maksudnya gue kalau nggak ngewe tuh nggak sakau gitu. Sakau nih, gue butuh banget nih. Sakau. Oh, itu udah ngerasain sakau. Terus yang lo lakuin kalau misalkan apa namanya lagi sakau gitu, lo ngapain? Lo main sendiri atau self service punya apa alat sendiri? Gue nggak bisa main sendiri cuy. Nggak bisa. Iya, Karena gue harus ada lawannya. Serius. wow, harus ada lawan ya. Harus ada lawannya. Berarti lo nggak punya koleksi batang-batangan Nggak ada, timun-timunan? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, terus tapi kan lo cari lawannya gimana? Itu lawannya. Iya, Setelah putus nih apa gimana nih? iya setelah putus. Emang lo pernah selingkuh? Nggak pernah. Berarti lo setia dong. Iya, Kirain lo setia. ada main belakang pas lagi. Gue nggak pernah sama sekali. Terus gimana cara lo nyari? Aduh, gue lagi pengen nih. Caranya gimana ya? Dan akhirnya gue memutuskan main Tinder. Emang setan ya aplikasi itu ya. Setan. Berarti lu kan junior gua, berarti lu setahu gua Tinder itu kan mulai booming di tahun 2016 kan. Berarti lu udah main tuh dari tahun awal-awal. Oh, belum. Setelah lu main, tapi lu merasakan kayak kan ada biasanya orang yang pertama kali main dating apps apapun itu, katakanlah Tinder atau apapun, dia biasanya takut kayak mau ketemu tuh kayak aduh insecure gitu, kayak aduh ntar gimana nih orang kalau misalkan jahat gimana ya. Lu nggak ngerasain itu? Adalah, pernah pasti ada rasa takut. Ya cuma rasa takutnya terkalahkan sama sange lo tadi kan. Tapi jangan salah, gue bukan mainnya 2016 ya. Iya, 16. Gue bukan tahun segitu gue main Tinder. Terus Gue tahun 2019 gue baru main. lah tahun lalu dong. Iya, serius. Baru banget berarti Baru main Tinder. banget.
Lah berarti lu selama putus dari itu sampai lu main Tinder 3 tahun. 3 tahun gak ngapa-ngapain? 3 tahun gak digesek-gesek? Seriusan? Serius. Anjir, 3 tahun lu gimana cara nutupinnya lu? Maksudnya mungkin lu karena masih kesel kali ya? Kasih kesel, masih belum menerima lah ya yang kemarin gitu. Tapi jujur kalau untuk seks tuh ya sakau banget, sakau jir. Atau mungkin mantan lu jago banget kali? Enggak sih, biasa aja. Serius? Cuman ya mainannya ya seimbang lah. Imbang lah ya? Imbang lah. Mungkin karena lu sama-sama dari nol. Jadi tahu lah pengertian. Terus tadi ngomongin lu udah main Tinder nih, ya kan? Main Tinder. Terus lu ketemuan akhirnya. Iya. Cowok pertama yang lo ketemuin langsung lo pakai gak? Kasar banget ngomongnya. Langsung. Hah? Langsung pertama check in hotel. Enggak takut apa? Enggak. Lu gimana ngeyakininnya? Dia ngeyakininnya gimana? Ini yakinin dia kayak cewek pasti punya feeling lah. Ini cowok beneran atau enggak gitu kan. Segampang itu cara lu mencari tahu informasi soal si calon lawan main lo di ranjang itu. Ya, maksudnya kalau dia terbuka lebih asik gitu, lebih enak. Dan kebetulan yang pertama kali ini terbuka orangnya. Syukurlah kan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya sesuatu. Terus ketika lo ketemu pertama langsung check in, biasanya kan lo ketemu tuh kayak ada ketakutan yang aduh ini cowoknya sama di foto sama nggak ya? Terus ini di ranjangnya goblok apa gimana ya? Itu kan nggak bisa nggak bisa diterka atau diraba-raba dari awal kan? Kayak harus cobain dulu lah baru tahu gitu ya. Terus setelah itu lo coba, ada ekspektasi lo sampai atau anjir ternyata nggak sesuai ekspektasi gue nih? Pas main biasa aja. Nggak ada yang spesial? Nggak ada, biasa aja kata. Cuman ya namanya 3 tahun nggak dipakai, lo tau sendiri rasanya kayak gimana. 3 tahun nggak dipakai tuh kayak perawan lagi ya? Iya. Wow, sensasinya tapi dapet kan? Gigitannya dapet kan? Gitu. Baru nih setelah lo ketemu sama dia, main Tinder lagi, banyak lah yang lo ajak gitu. Banyak. Nah si dia maksudnya berulang nggak? Maksudnya udah selesai main nih, kayak beres pulang, berulang nggak? Enggak. Lah kenapa? Ya udah selesai ya. Maksudnya kayak main lagi kapan gitu? Oh dia iya masih hubungin. Tapi lu nya mau? Belum ada waktu. Gila sibuk banget emang. Belum ada waktu dan guanya juga lagi nggak mau sebenarnya, nggak mood ya? Nggak mood. Iya masih seks butuh mood ya? Iya. Nggak bisa sembarang gitu. Nggak bisa. Dari sekian lama lu main Tinder, katakanlah ini tahun 2020 kan, berarti itu udah 1 tahunan dong ya kan? 1 tahunan itu apa kira-kira hal-hal yang lo temuin dari orang-orang atau cowok-cowok di Tinder yang menurut lo anjir ternyata ada yang wow banget, atau ada yang anjir ternyata bacot doang di chat terus ternyata pas ketemu kicep atau goblok atau apa atau lemah syahwat atau apa gitu. Anjir lah nih orang ngomong dong jago iya lo lama pas ketemu bacot nggak ada 3 menit. Ada sesuatu yang kayak gitu nggak? Ada banyak. Terus lu blok-blokin dong? Blokin dah. Tapi kan lu udah main iya, cuman katanya ya udah sih sekilas aja. Nggak mau lanjut nggak. Tapi kalau mereka berarti kan lu kenalan ya, oke. Stepnya lu kenalan, tukeran nomor ya kan? Iya. After tukeran nomor lu tukeran kayak follow-followan dong gitu? Enggak, Instagram gua enggak gua pakai. Oh gitu, kenapa nggak lu pakai? Apa ya, itu lebih ke privasi sih. Oh. Gue nggak mau kebaca sama orang. Kebaca? Iya kebaca kan, kalau misalnya
follow nih ya IG, ketahuan dong sehari-hari gue nantinya kayak apa, di mana. Gue nggak mau. Oh iya juga ya. Lebih ngeri di situ kan. Malah ngeri, takutnya ternyata dia adalah siapanya temen lu kenal. Nah itu lebih bahaya cuy. Apalagi kan lu santun banget hijabnya, dengan hijabnya tertutup sekali, uhti. Ternyata diranjang, gila. Tapi lu di Tinder pernah ketemu orang yang maksudnya kayak anjing nih orang ternyata bukan sembarang orang nih. Pernah. Gimana ceritanya? Pernah. Kaget. Iya kaget, maksudnya gila. Yang main sama gua bukan sembarang orang. Ada ajudannya juga? Enggak ada, maksudnya dia Oh, sendiri. kirain ajudannya. Siapa? Saya masuk, Pak. Enggak. Aman berarti ya? Aman. Dia ngerti kalau lagi main kayak gitu, dia semuanya tuh usir dulu, balik gue sendiri gitu. Berarti emang main bersih ya? Bersih, aman kan, main gue aman, gue gak mau kebaca. Takutnya lo tau di prank, tau gak sih lo kayak yang di kejadian di Padang tuh, tau dia anggota DPR terus gerebek. Wah, prank. Anjir, lo gak ada pikiran di situ ya? Enggak, selama itu sih positif aja, selama kita baik sama orang pasti akan ini baik lagi gitu. Pikiran tuh kita positif aja, jangan yang negatif dulu, positif aja gitu tuh. Kalau misalnya dia jahat juga dia sendiri kan yang rugi, bukan kita gitu. Iya, ngomongin negatif, tapi lo pernah ada ya pengalaman negatif atau pengalaman jelek gitu ada? Ada. Ceritanya pas gua mau main nih, ceritanya udah deal, ternyata orang yang gak jadi. Kesel banget itu, gila. Dia batalin? Anjir. Gue tuh abis pulang kerja cuy, capek kan, dan jaraknya dia tuh gak deket. Oh, sayang sekali. Sayang sekali. Jadi lo udah menuju ke lokasi? Lokasi dong gitu, maksudnya kalau misalnya mereka nggak bisa, gue kesana dan kita janjian, gue minta dijemput gitu kan, karena gue bukan cewek-cewek manja nih, mandiri nih. Saking mandirinya ya gitu, kesel kan. Enak banget deh ngewe, mandiri lagi. Iya dulu. Terus Udah akhirnya sampai tujuan, terus dianya nggak bisa, otomatis ya udah gue balik nih. Pas balik ada chat dong masuk. Ada lagi nih, kebetulan emang ada janjian harusnya besok, cuman tiba-tiba dia cek hari ini gitu kan. Gila, lu main everyday. Gila, nggak capek lu? Enggak capek. Apa lu yang diem doang terus dia yang kerja atau gimana? Atau lu juga goyang? Lebih ke gua sih, lebih ke gua. Jadi lu juga ikut goyang gitu? Anjir, nggak capek gitu 2 hari? Enggak. Non stop? Enggak. Gila lu. Terus cerita pahitnya? Pahitnya ya yang cuma dibatalin udah gitu? Dibatalin. Terus lu besoknya dia minta maaf gak? Minta maaf, terus ayo besok kita main beneran ya, kata gue gitu. Ya beneran, ternyata kita main. Dan lagi-lagi terjadi. Batal lagi? Bukan batal. Apa? Nggak sesuai. Untung gue gak kenapa-napain gitu. Berarti itu udah pengalaman paling parah lo ya? Iya, parah. Terus tadi kan lo off the record cerita soal yang temen apa Tinder lo terus yang ke rumah lo gitu. Itu gimana ceritanya? Gue masih di pikiran gue tuh ngawang-ngawang gitu. Apa bener ini ceritanya? Iya serius. Gue di temen Tinder, ceritanya ke rumah, ceritanya itu dia pengen dibuatin Oreo cheesecake gitu kan. Ya udah, kata dia masak bareng-bareng yuk, kata dia. Nah, buat yang belum tahu kan lo di rumah berdua ya? Berdua sama adek lo doang kan? Adek lo cowok, junior juga lagi. Kampusnya sama lo, brengsek. Satu kampus juga. Nah, adek lo cowok, berarti kan cowok. adek lo kan udah mau kelar kuliah dan lo tinggal berdua kan sama dia. Iya. Nah, terus temen Tinder lo tuh main ke rumah. Ada adek lo? Ada. Terus? Ya udah, terus akhirnya kita masak tuh ya. Cheesecake Oreo. Cheesecake Oreo. Ya udah masak gitu kan. Tiba-tiba gue dipeluk dari belakang. Kata gue,
oke gitu kan, udah nggak apa-apa ya peluk aja. Tiba-tiba gue dicium dan tai, udah langsung main di situ. Di lu nggak ngelak? Gue nolak gitu, nggak mau, jangan di sini lah gitu loh, cari tempat Iya, itu lah. kan di rumah lo anjrit. Iya, Dan ada adek lo kan? iya, Adek lo lagi kemana? di kamar lagi tidur, karena abis nugas malam kayaknya, ya biasa lah anak cowok ya kan, bergadang. Iya sih, paham sih. Iya. Apalagi anak IT. Iya, tahu sendiri. Terus adek lo, dia nggak takut adek lo tau bangun terus Kan ngegeruduk? kedengeran pintu. Oh, kalau pintu kebuka. buka. Itu kan lo lagi, masa tahu-tahu lagi main terus tiba-tiba celananya, oh itu lo nggak telanjang ya? Enggak. Anjing juga tuh cheesecake Oreo. Jadi mau gue bikin cheesecake Oreo. Itu pertama kali gue main di dapur. Dapur rumah sendiri lagi. Anjing lah. Jadi gue Mau kondo dong tuh orang. terus ini sebelum di dapur itu gue pengen pikiran, gimana kalau nanti gue ngesek di dapur ya? Bener kejadian. Kan kampret. Terus dia datang nggak modal apa-apa, cuma modal minta bikin cheesecake Oreo. Iya. Udah nggak beli bahan cheesecake Oreo-nya. Iya, serius. Mau kondo bener-bener kontol doang tuh orang anjir. Tapi cheesecake Oreo-nya jadi gak? Jadi. Nah, nggak gimana? Lu bikinnya pas main tuh anjir. Kan ada tahap-tahap. Masukkan bahan. Nah, dia pas masukkan bahan, masukkan yang lain juga. Masukkan bahan, masukkan yang lain. Terus Iya, masuknya sambil digoyang-goyang gitu. anjir. Tai, gue gak bisa bayangin aja. Ngaduk bahannya, aduk. Terus dia muter juga, anjing. Tai lah. Pikiran gue udah kemana-mana anjing. Gara-gara cheesecake Oreo nih bangke. Terus gimana bisa membagi konsentrasi lagi ngaduk cheesecake Oreo, bahan-bahan keju, Oreonya dulu dicampur sambil goyang-goyang. Anjir lah. Terus lu kok bisa sih, maksudnya lu lagi digoyang lah, katakanlah lu itu anggaplah di belakang, berarti Dogi kan. Iya. Terus Dogi konsentrasi lu gimana ngaduk-ngaduk cheesecake Oreo ya? Ya udah biasa, harus bisa fokus yang doginya itu, fokusnya kita masak gitu kan. Itu kan ada sensasinya loh. Sumpah. Anjir, sensasi apa? Lu gak takut meledak tuh kompor? Nah, kalau tiba-tiba kompor anjrit. Enggak. Terus pas mateng dia ngecerot Iya. bareng tuh. Iya. Kok bisa durasinya sama? Akhirnya lu makan cheesecake Oreo-nya berdua. Iya. Atau anjir, gak ngerti gue anjir. Gimana orang ngesek sambil bikin cheesecake Oreo anjir. Terus itu orang sampai sekarang masih kontakan gak? Masih. Dan masih sering minta? Gua enggak sih, dia nggak bilang itu. Cuman masih hubungan baik aja gitu, masih chat. Dia gak ada niatan mungkin bikin cheese coklat, peanut Oreo, mungkin yang bahan lain gitu? Gak ada? Enggak ada. Boleh juga sih modusnya. Aneh aja tuh, mau bikin cheesecake Oreo dong. Tahu-taunya Oreo yang lain, Oreo lonjong, Oreo bulat aja, ini Oreo lonjong anjing. Tapi bener slok aja yang diputer, Hmm. dijilat, dicelupin. Oreo. Oh iya ya, anjing juga ya. Terus diputer, dibuka dulu, diputer, jilat-jilat, terus di bangke. Sudah balik lagi. Soal hypersex lo itu kan kayak sebagai, apalagi gue cewek. Tapi menurut gue ya, lo hypersexnya bukan yang terlalu parah sih. Biasanya kan orang yang terlalu parah tuh yang ketergantungan. Terus lo harus punya alat. Apapun itulah caranya, gimana cara seks itu bener-bener lo harus terpuaskan saat itu juga ketika lo lagi kepengen. Tapi kan lo tipenya bukan yang gak punya alat lah, gak punya ini. Dan apakah cowok di Tinder itu hampir semuanya ngajakin lo begitu? Enggak. Atau kalau lu udah tertarik, lu akan yang ngajak duluan? Atau lu gue defense,
ya cowok dong gentleman gitu, ngajakin duluan. Cewek mah ngikut aja gitu. Cowok duluan sih, tapi bukan berarti semua cowok Tinder harus ngajak gitu ya, enggak. Harus ada feeling juga, harus ada klik dulu nih guanya nih, seneng nggak sih, srek nggak sih gitu. Karena gue bukan tipe orang yang gue pengen main nih semua aja gitu gue ajak, enggak. Harus ada ya feeling lah. Ya, yang klik itu yang cowok yang kayak gimana sih yang buat lo bikin anjir nih orang klik banget, bisa bakal klik nih kalau misalkan nanti lanjut ke ranjang gitu. Dari obrolan aku udah bisa baca, gue udah bisa baca sendiri, wah ini cowok enak nih gitu. Dan pas ketemu ya iya emang serius deh. Kalau yang misalkan nih lagi chatting, ngobrolnya enak, pas ketemu ngobrolnya ada nggak gitu? Nggak ada, nggak pernah. Oh berarti emang sesuai ya ekspektasi ya. Lo punya fetish nggak sih? Punya. Apa tuh fetish lo? Gue lebih greget nih kalau lagi greget nih, apalagi yang ukurannya wow. Itu gue udah deh bikin gue greget mainnya, lebih enak aja. Ada pernah dapat yang ukurannya wow gitu? Belum sampai sih, cuman ada. Belum sampai tapi ada lah, lumayan. Oh maksudnya nggak sesuai ekspektasi tapi oke lah. Oke lah. Kalau yang mini banget pernah dapat? Pernah. Gimana rasanya mini-mini itu? Ke guanya nggak ada rasa apa-apa. Masa nggak kerasa apa-apa gitu? Iya nggak kerasa apa-apa. Klimaks aja gue kagak dapet sumpah. Anjir nggak klimaks loh? Gak. Itu dari Tinder juga? Anjir. Mungkin karena orangnya terlalu overweight kali. Enggak juga. Enggak kan? Enggak. Tapi biasanya berarti emang nggak tergantung ya, mitos kalau misalkan orang gendut tuh pasti kecil, berarti salah ya? Salah. Berarti lo udah blacklist dia? Enggak sih, biasa masih. Kalau dia ngajak lagi? Enggak mau guenya, pasti alasan. Selalu cari alasan? Alasan udah. Cukup sekali. Tadi kan ngomongin fetish nih. Oke, lalu punya fetish yang itunya gede atau apa gitu kan. Terus selama sepengalaman lo selama ini pernah dapet ini gak sih, maksudnya kayak ini cowok nih ganteng, gede, tapi mainnya cepet. Nah lo kan ada beberapa matrix lah ya. Matrix lagi. MTK tuh. Matrix tuh kayak misalkan satu matrixnya misalkan wajah ganteng, wajah lah face. Kedua performa, ketiga size, ya kan. Keempat manner misalkan. Terus kelima lookingnya, maksudnya secara overall dia berpenampilan lah. Dari semua itu yang paling prefer menurut lo, yang harus diutamain dari lo tuh apanya? Apakah performanya, apakah mannernya, apakah gantengnya, ataukah gedenya gitu? Lebih enak main. Berarti performa ya? Iya. Jadi kalau ganteng tapi lemah tuh langsung turun gitu ya? Iya ya, cuman modal ganteng doang, diranjang nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya, percuma tuh. Dari sekian banyak cerita lo tadi, ada yang belum lo ceritain nggak? Yang seru atau apa gitu? Udah semua sih. Udah semua nih? Oke lah. Berarti episode ini gue tutup sampai di sini aja. Thank you banget Tania, udah banyak banget cerita, gila sih ceritanya banyak banget, seru banget anjir. Gue gak kebayangan cewek yang tertutup kerudungnya kayak uhti gitu, ternyata diranjang luar biasa. Mantap lah, lanjutkan lah. Apalagi ini udah mau puasa, siap-siap loh, udah liburan puasa tuh udah. Ya udah, kan? iya, off dulu kan. Siap. Thank you ya Tania. Ya. Sampai bertemu lain waktu. Thank you juga yang sudah dengerin. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.